Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita beralih ke materi termodinamika. Mulai dari termodinamika pertama, selanjutnya silahkan didengarkan dan diperhatikan. Pada halaman beranda, di sini ada kompetensi yang berisi tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, yang ketiga percobaan, dan yang keempat adalah latihan soal. Nah, di beranda ini, tombol-tombol ini bisa diklik sehingga bisa langsung menuju ke halaman tersebut. Misalkan pada kompetensi, nah di sini kompetensi dasarnya adalah menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Kemudian yang 4.7 membuat karya atau model penerapan hukum 1 dan 2 termodinamika, berikut presentasi makna fisiknya. Dan tujuan pembelajarannya ada dititik beratkan pada yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi hukum ke-0 termodinamika dan hukum ke-1 termodinamika. Kemudian siswa dapat menjelaskan pengertian usaha, energi dalam, dan kapasitas kalor. Kemudian yang ketiga, siswa bisa mengklasifikasikan jenis-jenis proses termodinamika. Yang keempat adalah siswa mampu menghitung usaha, energi dalam, dan kapasitas kalor. Di sini pada halaman ini sudah ada sintak yang bisa langsung menuju ke halaman yang ditunjuk. Misalkan langsung mau menuju ke materi, bisa memakai ini atau bisa memakai tombol next. Nah, bila materi yang diklik, maka yang akan tampil adalah ini. Yang pertama, mengidentifikasi hukum ke-0 termodinamika dan hukum 1 termodinamika. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengertian usaha, energi dalam, dan kapasitas kalor. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis proses termodinamika. Nah, bisa untuk menuju ke halaman berikutnya, bisa kita memakai ini tombol next atau langsung diklik di sini. Nah, pada materi mengidentifikasi hukum ke-0 termodinamika dan hukum ke-1 termodinamika, akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu proses termodinamika. Proses termodinamika itu adalah perubahan keadaan gas, yaitu tekanan, volume, dan suhunya. Nah, perubahan tersebut diiringi dengan perubahan kalor, usaha, dan energi dalamnya. Nah, yang pertama ini hukum ke-0. Hukum ke-0 termodinamika berbunyi, jika dua buah benda berada dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu dengan yang lainnya. Nah, di sini disajikan gambar yang menjelaskan bahwa misalnya ada dua benda A dan B itu berada dalam kondisi kesetimbangan dengan benda C, maka otomatis benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu dengan yang lainnya. Kemudian next untuk hukum 1 termodinamika, di sini akan disajikan sebuah video atau animasi yang akan menjelaskan bagaimana bisa terjadi hukum termodinamika yang pertama ini. Seperti itu. Di sini suhu, kalor, energi, tekanan, dan volume. Nah, di sini digambarkan bagaimana apabila volume sistem berkurang, maka usaha luar akan dikerjakan pada sistem, sehingga sistem melakukan usaha negatif atau W negatif. Kebalikannya, apabila volume sistem lebih tinggi daripada lingkungan atau dia volume sistem pada saat itu bertambah, maka usaha yang dilakukan oleh sistem adalah positif atau dikatakan W positif. Sehingga di sini dikatakan bahwa usaha itu bisa dilihat dari perubahan volume dari sistem tersebut. Nah, sedangkan sekarang apabila sistem memiliki temperatur tertentu dan lingkungan juga memiliki temperatur tertentu. Ternyata sistem memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada lingkungan, maka sistem akan mengalirkan kalor
dari sistem ini menuju ke lingkungan, atau dikatakan sistem akan melepaskan kalor atau sistem kehilangan kalor. Nah, apabila sistem suhunya itu lebih rendah dari lingkungan, maka kalor akan mengalir dari lingkungan menuju ke sistem. Sehingga pada sistem mengalami pertambahan kalor, dia Q positif. Sehingga kalor tersebut dapat dilihat dari perbedaan temperaturnya. Dari situ, dari kedua perubahan tersebut, dari perubahan kalor dan perubahan usaha, maka dapat diketahui perubahan energi dalamnya. Seperti itu. Jadi misalkan kalornya positif atau negatif, usahanya positif atau negatif, itu mempengaruhi energi dalamnya. Sehingga untuk hukum satu termodinamika tersebut berbunyi untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Delta U sama dengan Q min W. Kemudian selanjutnya ini akan ada materi tentang usaha. Ya, bagaimana di sini di sampingnya ada gambar yang menunjukkan bahwa piston ini mengalami perubahan posisi karena adanya perubahan gaya. Perubahan gaya atau perubahan tekanan, sehingga kemudian menyebabkan usaha yang dilakukan juga mengalami perubahan. Ini keterangannya seperti ini sudah ada di samping juga bagaimana simbol-simbolnya, keterangan simbol, keterangan satuannya juga. Setelah itu dijelaskan tentang energi dalam. Ada materi tentang energi dalam di sini. Dijelaskan bahwa energi dalam suatu sistem merupakan jumlah total energi kinetik partikel-partikel penyusunnya ditambah jumlah energi potensial akibat interaksi antar partikel penyusunnya. Di sini ada perubahan energi dalam untuk gas monoatomik dan gas diatomik juga. Ditampilkan juga di situ. Selanjutnya ada sedikit materi juga tentang kapasitas kalor, di mana kapasitas kalor tersebut merupakan kemampuan gas untuk menyerap atau melepaskan kalor per satuan suhu. Nah, di sini kapasitas kalor ada yang dibahas ada dua macam, yaitu kapasitas kalor pada volume tetap dan kapasitas kalor pada tekanan tetap. Nah, di sini rumusnya. Sehingga untuk usahanya W sama dengan NR kali delta T. Nah, di materi tersebut mengidentifikasi hukum ke-0 sudah, kemudian yang menjelaskan pengertian usaha, energi dalam, dan kapasitas kalor juga sudah, maka selanjutnya akan beralih ke mengklasifikasikan jenis-jenis proses termodinamika. Di sini proses termodinamika merupakan suatu proses yang dapat berulang, yang disebut siklus. Nah, siklus yang berulang disebut reversible dan yang tidak berulang disebut irreversible. Di sini dijelaskan ada 4 proses termodinamika. Ada tombol-tombol yang langsung mengarah ke pembahasan materi. Nah, di sini ada animasinya, video singkatnya tentang proses isotermik, di mana isotermik ini dipengaruhi oleh tekanan dan volume. Ya, tekanan dan volume mengalami perubahan. Ya, ada perubahan tekanan dan perubahan volume, tapi suhunya tetap. Nah, di sini digambarkan bagaimana kedudukan piston mula-mula yang diberi gaya luar, sedemikian sehingga volumenya naik. Nah, saat gaya luar pada piston dikurangi, maka gas akan memuai secara statis mencapai volume akhir V2. Di sini siswa bisa mengulangi lagi videonya sehingga mereka betul-betul mengerti dan didapatkan rumus seperti ini. Menurut hukum Boyle, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Bersamaan gas idealnya PV sama dengan nRT. Seperti itu. Selanjutnya untuk proses isohorik. Di sini pada proses isohorik digambarkan juga adanya tekanan gas
Kemudian digambarkan juga ada volume dan termometer. Pada saat tekanan gasnya, coba dilihat kalau dia tekanan gasnya meningkat, ini terjadi pergerakan juga, tapi volumenya tetap. Nah, yang meningkat itu suhunya. Nah, di sini digambarkan dia warnanya berubah dari mula-mula. Coba diulangi. Kalau diulangi, ya, bisa diulangi, dilihat di sini awalnya masih bersih, kemudian lama-lama semakin banyak pergerakan dan warnanya akan berubah. Ini menunjukkan dia suhunya akan meningkat seiring dengan peningkatan tekanan, meskipun volumenya tidak mengalami perubahan. Dan dirumuskan seperti ini, yang merumuskan oleh hukum Charles, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, di sini karena tidak ada perubahan volume, maka W-nya, W sama dengan P kali delta V sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan volume, maka dikatakan tidak ada usaha di sini. Kemudian pada proses isobarik. Pada proses isobarik, tekanan gasnya tetap, volume gasnya nanti akan diperlihatkan meningkat. Nah, suhunya juga akan meningkat seperti ini. Ketika suhu gas meningkat, molekul-molekul gas akan dibuat piston bergerak ya. Ketika suhu gas meningkat, molekul-molekul akan bergerak juga semakin cepat. Ketika tekanan gasnya tetap, volumenya berubah, kemudian terjadi pergerakan molekul, pistonnya ikut terangkat, dan suhunya juga ikut naik, suhu gas naik. Nah, di sini proses tersebut disebut proses isobarik. Yang berlaku hukum Gay-Lussac, di mana P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Di sini tekanannya tetap W sama dengan P kali delta V. Bisa diulangi lagi bagaimana prosesnya. Ada grafiknya, kelihatan bagaimana volumenya dan bagaimana suhunya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses adiabatik. Nah, pada proses ini, wadah silinder dikelilingi oleh bahan isolator, sehingga tidak ada aliran kalor yang masuk atau keluar sistem. Penggambarannya cuma seperti ini ya. Kalor, ketika piston diberi gaya dari luar, maka molekul gas akan memuai secara statis. Itu saat gaya pada piston. Nah, ini dia akan memuai secara statis. Seperti ini penggambarannya, sehingga didapatkan hukum Poisson. Ini rumusnya seperti ini. Yang persamaan usahanya W sama dengan 3/2 N R T1 minus T2.